Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Inilah detik-detik Sikander berhasil mengelabui polisi dan mengembalikan Pateh kepada Jimmy Gajdar. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Kulpi yang sudah pulang dari rumah sakit, ia disambut baik oleh para warga rumah petak laram yang sudah seperti saudaranya sendiri. Terlihat bahagianya mereka. Kemudian adegan pun berpindah. Terlihat Sikander yang menepati janji kepada Kulpi. Ia melepaskan satu persatu ikatan yang mengikat tubuh Pateh. Lalu Sikander berkata kepada Pateh, "Maafkan aku, saya sudah menculik dan menyiksa Anda. Maaf. Pulang ke rumah. Aku tidak akan menyakitimu maupun ayahmu," kata Sikander yang menyuruh pulang kepada Pateh. Lalu kemudian Pateh pun segera pergi meninggalkan gudang itu. Kulpi yang sedari tadi memperlihatkan Sikander dari kejauhan, ia pun segera memeluknya. Kemudian Kulpi pun berkata kepada Sikander, "Anda betul-betul pahlawanku, ayah. Aku tahu kamu tidak mungkin menjadi orang jahat," kata Kulpi kepada Sikander yang mengira kalau Sikander sudah benar-benar melepaskan Pateh. Kemudian adegan pun berpindah. Terlihat Sikander pergi ke ruangan yang lain. Lalu Sikander pun memakai topengnya kembali. Lalu Sikander pun membuka gudang itu. Dan ternyata Pateh sedang disekap kembali oleh Mumi Raju. Rupanya tadi Sikander melepaskan Pateh agar Kulpi percaya akan janjinya akan melepaskan Pateh. Sikander yang masuk dan ia pun menghampiri dirinya. Ia berkata, "Permainan belum berakhir." Kemudian Sikander pun meminta Mumi Raju untuk menutup mulutnya. Kemudian ia pun keluar bersama Raju meninggalkan Pateh. Setelah di luar, Sikander pun berkata kepada Mumi Raju, "Saya harus berbohong lagi kepada putri saya. Hari ini saya merusak kepercayaannya," kata Sikander kepada Mumi Raju. Lalu kemudian Sikander pun pergi meninggalkan Mumi Raju. Sementara itu di rumah petak laram, para warga sedang melakukan bukber bersama dalam kegelapan. Namun ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba saja semua lampu menyala kembali. Semua para warga yang melihat lampu mereka hidup kembali, mereka semua merasa sangat bahagia. Kulpi yang senang, ia berkata kepada Sikander, "Ayah, Pak Jimmy menghidupkan kembali listrik dan pasokan air rumah kami," kata Kulpi dengan senangnya kepada Sikander. Kemudian di keesokan harinya, para warga yang sudah senang jika rumah petak laram mereka sudah mulai normal kembali, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan si Jimmy Gajdar dan sekretarisnya. Waito yang melihat Jimmy mendekati rumah mereka, ia berkata, "Hei Jimmy Gajdar, Anda bajingan, berhenti di sana." "Berhenti." Lalu para warga pun melihat ke arah si Jimmy Gajdar. Dan si Jimmy Gajdar pun melihat ke arah Sikander. Ia berkata, "Sikander, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi." Lalu Jimmy pun menghampiri Sikander. Sikander yang dihampiri Jimmy pun ia berkata, "Apa itu? Cepat katakan, saya tidak punya banyak waktu." Lalu si Jimmy pun tidak lama-lama lagi. Ia pun berkata kepada Sikander, "Jangan pura-pura Sikander, jangan pura-pura lupa. Saya pasti tahu Anda mengetahui saya kenapa saya ada di sini." Lalu Jimmy pun mengatakan kepada Sikander, dan tak lama lagi ia pun memberikan semua aset milik Sikander kembali. Lalu Sikander pun mengambil surat itu dan membaca isinya satu persatu. Lalu Jimmy pun berkata, "Sikander, sekarang dengarkan aku. Sekarang lepaskan anakku," kata Jimmy Gajdar yang meminta Sikander untuk melepaskan Pateh anaknya. Sikander yang mendengarkan, ia pun hanya tersenyum dan ia mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang perihal culik-menculik anaknya itu. Jimmy yang mendengarkan perkataan Sikander pun ia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sikander. Kalau Sikander tidak tahu menahu tentang penculikan anaknya. Lalu Sikander memperingatkan kepada Jimmy untuk segera pergi jika tidak mau babak belur dipukuli oleh para warga.
Jimmy dengan terpaksa ia pun lalu meninggalkan Sikander. Sikander pun sangat senang kalau asetnya sudah kembali dan ia pun akhirnya pulang untuk ke rumah. Namun Sikander tidak menyadari jikalau wanita yang menjual sayuran adalah polisi intelijen khusus. Utusan komisaris yang diutus khusus untuk menangani kasus atas penculikan anak Jimmy. Lalu si wanita ini segera mengambil senjatanya dan pergi mendekati rumah Sikander. Terlihat Sikander yang sedang menelpon dan menyusun rencana dengan Mumi Raju untuk mengembalikan Pate kepada Jimmy Gajdar. Dan Sikander pun berkata kepada Mumi Raju, "Raju Mumi, kita harus mengembalikan Pate dengan cara apapun hari ini." Dan Sikander meminta Mumi Raju untuk menemui dirinya dan membawa Pate di belakang kuil Dewi dekat alun-alun. Dan ia pun berencana akan mengembalikan Pate kepada Jimmy Gajdar di sana. Sementara itu Kulpi dan teman-teman yang sedang berada di luar kuil, ia pun sedang berjalan masuk ke dalam kuil. Ia pun hendak akan menyembah sang Dewi. Sementara itu Sikander yang sedang dibuntuti oleh wanita intelijen kepolisian. Ia membuntuti Sikander yang berjalan ke arah kuil. Lalu si wanita itu menelpon para teman-temannya dan meminta teman-temannya untuk siaga di tempatnya masing-masing untuk mengawasi Sikander. Sikander yang terus berjalan, ia sama sekali tidak mencurigai jikalau orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah orang intelijen yang sedang menyamar yang akan hendak menangkap dirinya. Sementara itu Kulpi yang baru saja sampai di luar kuil bersama teman-temannya. Ia sangat kecapean setelah ia melewati dan menaiki beberapa tangga yang hendak akan masuk ke dalam kuil itu. Sementara itu Sikander yang sedang berjalan, ia pun dengan hati-hatinya yang akan hendak menuju kuil. Ia dikejutkan dengan seorang pedagang yang ada di hadapannya, mempunyai senjata api di saku celananya. Dan ia pun baru menyadari jikalau Jimmy telah menjebaknya dan akan menangkapnya. Lalu Sikander pun memperhatikan di sekelilingnya, rupanya banyak agen intelijen yang menyamar sedang memperhatikannya. Lalu Sikander pun berubah rencananya. Ia pun mencoba mengalihkan penglihatan para agen intelijen itu dengan dirinya yang masuk ke dalam kuil. Para intelijen yang sedang mengawasinya, mereka pun mengikuti Sikander yang masuk ke dalam kuil. Sementara itu Kulpi dan teman-temannya, mereka pun akhirnya sampai masuk ke dalam kuil. Mereka pun segera berdoa dan memohon kepada sang Dewi. Lalu tak lama kemudian, Sikander pun datang menghampiri Kulpi dan Amaira. Lalu ia pun memegang kepala kedua putrinya itu. Kulpi dan Amaira yang melihat kedatangan ayahnya, mereka berdua pun sangat bahagia dan langsung memeluknya. Lalu kemudian mereka pun melakukan penyembahan doa bersama. Sementara itu Jimmy Gajdar yang sedang berada di luar kuil, ia pun menelpon wanita intel suruhannya. Si wanita itu mengabarkan jikalau Sikander sedang melakukan himne berdoa bersama anaknya, bukan dengan Pate. Sementara itu Sikander, Kulpi, dan Amaira dan teman-temannya yang sedang melakukan doa himne bersama. Sementara itu di tempat lain, Jimmy Gajdar yang sedang menunggu kabar dari wanita intelijen suruhannya, tiba-tiba saja ia ditelepon oleh seseorang yang tidak antara lain adalah Bumi Raju. Lalu Bumi Raju berkata kepada Jimmy Gajdar, "Apakah Anda percaya dengan polisi dan keselamatan anak Anda?" Jimmy yang mendengarkannya pun ia berkata, "Siapakah ini? Ini bukan Sikander. Di mana Pate? Di manakah Pate anakku?" Lalu kemudian Bumi Raju berkata kepada Jimmy Gajdar, "Gajdar, Anda tidak hanya buta, tapi Anda juga tuli. Dengarkan suara-suara di sekeliling Anda. Dengarkan itu baik-baik." Lalu Bumi Raju pun menutup teleponnya. Jimmy yang berpikir dan menyadari berarti Pate ada di sekelilingnya. Lalu ia pun mendengarkan suara yang berasal dari bagasi mobilnya. Lalu Jimmy pun membuka bagasi mobilnya dan alangkah terkejutnya ketika ia membuka bagasinya.
Ternyata Pateh ada di dalam bagasi mobilnya sendiri. Jimmy yang terkejut dan panik melihatnya, ia berkata, Pateh, Pateh, kamu baik-baik saja?" Lalu Jimmy pun mengeluarkan Pateh dan ia pun segera memeluknya. Kemudian ia pun langsung memasukkan Pateh ke dalam mobilnya yang sudah lemas tidak berdaya. Lalu Jimmy pun menelpon wanita intelijen yang sedang mengawasi Sikander. Jimmy pun berkata, Pateh telah ditemukan. Si penculik telah meninggalkannya di bagasi mobil saya. Si wanita yang mendengarkan Jimmy, ia berkata, artinya si penculiknya bukanlah Sikander, karena dia dari tadi ada di hadapanku dan dia pun tidak menelpon siapapun. Lalu wanita itu memerintahkan semua anak buahnya untuk meninggalkan Sikander. Sikander yang mengetahui bahwa orang-orang yang mengawasinya sudah telah pergi, ia pun hanya bisa tersenyum. Lalu setelah Kulpi pergi, Sikander menghampiri patung Dewi dan ia berkata, kalau dirinya sama sekali tidak takut kepada Sang Dewi, ia sekarang akan mengambil jalan hidupnya, walaupun jalan yang dia ambil berlawanan dengan yang diajarkan oleh Sang Dewi sendiri. Dan dia tidak akan membiarkan kedua putrinya terluka lagi. Lalu Sikander berkata, satu-satunya tujuan saya adalah untuk mendapatkan banyak uang, sehingga kedua putri saya bisa membeli dunia Anda sesuka hati. Saya sama sekali tidak peduli dengan kejahatan apa yang saya lakukan. Untuk itu, Anda tidak bisa menghentikan saya, karena ini adalah janji saya, kata Sikander kepada Sang Dewi. Lalu tak lama kemudian, Kulpi pun datang membawa sebuah persembahan untuk Sang Dewi. Kemudian Sikander pun mengambilnya. Namun ia tidak memberikannya kepada Sang Dewi. Justru ia malah memberikannya kepada sang pendeta. Lalu Sikander berkata kepada patung Sang Dewi dengan nada menantang, kamu telah mengisi kehidupan saya dengan banyak begitu kepahitan. Jadi kalau pahit jangan lupa di kopian ya guys. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya ya.